Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran untuk mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Kami dari kelompok 4 kelas B yang beranggotakan 4 orang, yakni Alfadillah Fahrun, Dela kami Diana, Dianita Indastika, dan saya sendiri Zahra Okta Mufadila yang akan memberikan penjelasan mengenai materi di bab 1 sampai dengan bab 3 untuk pertemuan ke-7 mata kuliah ini. Untuk buku yang kami gunakan sebagai referensi untuk penyusunan materi adalah buku berjudul Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method, karya dari John Creswell and David Creswell untuk edisi kelimanya. Selain itu, kami juga menggunakan buku karya Earl Baby yang berjudul The Practice of Social Research, edisi ke-14. Adapun materi yang akan dibahas meliputi yang pertama, penjelasan pendekatan penelitian komunikasi. Yang kedua, tinjauan mengenai pendekatan penelitian komunikasi. Yang ketiga, media pendekatan penelitian ilmu komunikasi. Lalu yang keempat, kami juga akan menyajikan studi kasus atau data masalah yang berkaitan. Selanjutnya, kemudian data masalah tersebut akan kami kaitkan dengan subbab dan kami analisis. Dan yang terakhir, kami juga akan menyajikan kesimpulan dan saran dari materi yang disajikan. Baik, jika berbicara soal penelitian ilmu komunikasi, maka kita juga perlu memahami pendekatan penelitian ilmu sosial, karena bagaimanapun juga ilmu komunikasi merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial. Nah, dalam bukunya John Creswell dan David Creswell yang berjudul Research Design, ini pada bagian 1 atau chapter 1, ada yang judulnya The Selection of a Research Approach atau pemilihan pendekatan penelitian. Yang mana di buku ini dijelaskan ada 3 pendekatan penelitian ilmu sosial, yaitu penelitian kualitatif, kuantitatif, dan penelitian dengan metode campuran. Kira-kira seperti apa akan kita kupas setelah ini. Yang pertama adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk eksplorasi dan pemahaman lebih terhadap makna yang terkandung dalam masalah sosial atau kemanusiaan. Pengumpulan data analisisnya berupa tulisan, gambar, atau tindakan. Sedangkan analisis datanya dibangun secara induktif dari tema-tema khusus menuju ke tema-tema yang lebih umum. Jadi secara sederhananya, penelitian kualitatif ini berfokus pada pemahaman yang mendalam, lalu pengembangan teori, pendeskripsian realitas, dan kompleksitas sosial. Nah, karakteristiknya adalah penelitian kualitatif itu menekankan pada konteks dan makna, lalu pengumpulan datanya secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Selanjutnya, ada penelitian kuantitatif yang mana menjadi fokus pada mata kuliah ini. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menguji teori-teori secara objektif dengan menguji hubungan antara berbagai variabel. Nah, penelitian kuantitatif itu menggunakan data berupa angka dan statistik untuk mengukur, mengumpulkan, menganalisis, dan mengeneralisasi suatu fenomena sosial. Penelitian kuantitatif, mohon maaf ada sedikit salah penulisan di sini, digunakan untuk menguji hipotesis, mengidentifikasi hubungan antara variabel, dan membuat generalisasi tentang suatu populasi yang lebih besar. Adapun karakteristik dari penelitian kuantitatif adalah penggunaan data angka, hipotesis dan variabel, lalu bersifat analisisnya statistik, dan pendekatannya secara deduktif. Nah, yang terakhir yang dijelaskan oleh Creswell ini adalah penelitian campuran atau mixed method. Mixed method atau penelitian dengan metode campuran itu mengkombinasi antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam suatu studi penelitian. Nah, metode ini dapat memberikan ruang yang lebih luas dalam penelitian dengan berbagai sudut pandang. Dalam penelitian metode campuran, peneliti menggunakan baik data kualitatif yang biasanya berbentuk kata-kata, narasi, atau gambar, dan juga menggunakan data kuantitatif yang berbentuk angka dan statistik secara bersamaan atau berurutan dalam suatu penelitian. Jadi, peneliti akan lebih leluasa dalam mengolah data. Karakteristik dari penelitian campuran adalah menggunakan data gabungan, yaitu dari data kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya komprehensif,
yang artinya adalah ingin mencapai pemahaman yang lebih luas. Lalu desainnya fleksibel, yang mana peneliti dapat lebih fleksibel dalam melakukan penelitian, dan pendekatannya secara integratif. Nah, teman-teman, setelah ini akan dijelaskan tentang tinjauan mengenai pendekatan penelitian ilmu komunikasi oleh rekan saya. Silakan, Fadila Fahrun. Oke, selanjutnya kita akan meninjau pendekatan penelitian ilmu komunikasi. Sebenarnya pendekatan penelitian ilmu komunikasi itu sama dengan pendekatan penelitian ilmu sosial. Kenapa demikian? Karena ilmu komunikasi merupakan bagian dari ilmu sosial. Nah, kalau kayak gitu, jadi apa sih pendekatan penelitian ilmu komunikasi itu? Ada apa aja? Nah, pendekatan penelitian ilmu komunikasi itu terdiri dari kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran atau mixed method. Next slide. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pendekatan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan juga metode campuran. Pada kali ini kita akan membahas hal yang sama, tetapi dalam kacamata ilmu komunikasi. Yang pertama, pendekatan penelitian kualitatif. Orientasi dari penelitian berbasis kualitatif ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses melalui realitas sosial yang dikonstruksikan dalam hubungan-hubungan sosial, di mana manusia di sini sebagai makhluk sosial tentunya melakukan komunikasi. Jadi, penelitian ilmu komunikasi yang ingin mendeskripsikan secara lebih mendalam atau menganalisis masalah-masalah komunikasi atau masalah-masalah dalam realitas sosial dapat menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Selanjutnya, kita akan membahas pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif ini menekankan pada data yang berbentuk angka yang diinterpretasikan sesuai instrumen agar dapat dihitung. Nah, pendekatan ini mempunyai asumsi mengenai eh, pengujian teori secara deduktif yang melindungi atau membangun perlindungan terhadap bias, pengendalian terhadap penjelasan alternatif atau kontrafaktual, dan kemampuan untuk pengendalian generalisasi dan replika temuan. Jadi, penelitian ilmu komunikasi yang ingin mendapatkan hasil yang konkret dapat menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif karena hasilnya berupa angka dan tidak dapat digeneralisasi atau direplika temuannya. Pendekatan kuantitatif pun memiliki strategi dalam pelaksanaannya, yakni eksperimen dan juga survei. Dalam buku The Practice of Social Research terdapat juga strategi pendekatan penelitian kuantitatif, yakni analisis konten dan analisis meta. Dan pendekatan penelitian ilmu komunikasi yang terakhir ada metode campuran. Pendekatan penelitian campuran ialah gabungan dari pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, pendekatan ini biasanya digunakan oleh peneliti ketika ingin menghasilkan wawasan yang nggak hanya berpatokan dari data kuantitatif saja atau data kualitatif saja, tetapi keduanya. Dan pendekatan penelitian ilmu komunikasi yang terakhir ada metode campuran. Pendekatan penelitian campuran ialah gabungan dari pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, pendekatan ini biasanya digunakan oleh peneliti ketika ingin menghasilkan wawasan yang nggak hanya berpatokan dari data kuantitatif saja atau data kualitatif saja, tetapi keduanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu media pendekatan penelitian ilmu komunikasi. Nah, dalam lingkup penelitian, media ini maksudnya merujuk kepada perangkat atau alat yang dipakai untuk mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan maksud penelitian. Dalam pendekatan kuantitatif ini melibatkan beberapa proses, yaitu pengumpulan, analisis, interpretasi, dan juga penulisan hasil penelitian. Media yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini ada eksperimen, survei, analisis konten, dan analisis meta. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu media eksperimen. Pada dasarnya, eksperimen ini melibatkan tindakan dan mengamati akibat dari tindakan tersebut. Peneliti biasanya memilih sekelompok subjek, melakukan tindakan terhadap subjek, dan mengamati dampak dari apa yang dilakukan. Nah, di buku The Practice of Social Research itu dijelaskan bahwa
eksperimen ini dapat dilakukan dalam dua metode, yaitu eksperimen berbasis web dan juga eksperimen alami. Nah, kalau eksperimen berbasis web ini karena di eksperimen ini biasanya dilakukan di internet karena beberapa penelitian itu enggak tidak terlalu memikirkan sampel yang representatif, jadi kayak ya udah random aja di web atau di internet. Nah, sedangkan kalau eksperimen alami itu dia merupakan eksperimen yang berjalan sesuai dengan realita yang ada atau bisa dibilang eksperimen ini itu kayak di luar lingkungan yang bisa dikendalikan oleh peneliti gitu. Selanjutnya ada survei. Survei merupakan eh, metode pengumpulan data yang bisa dilakukan melalui kuesioner, melalui surat, wawancara, telepon, dan juga bisa melakukan via online atau internet. Survei ini dapat membantu penelitian dalam menjawab tiga tipe pertanyaan, yaitu pertanyaan deskriptif, pertanyaan terkait hubungan dua variabel, dan pertanyaan tentang hubungan prediktif antar variabel dari waktu ke waktu. Nah, di media survei ini kan peneliti akan mengajukan pertanyaan ya. Pertanyaannya itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Oh, kalau untuk pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang respondennya diminta untuk memberikan jawabannya sendiri. Jadi dari peneliti itu tidak memberikan pilihan jawaban, jadi jawabannya itu pure dari respondennya sendiri. Sedangkan kalau pertanyaan tertutup adalah responden diminta untuk memilih jawaban dari daftar yang disediakan oleh penelitian. Mungkin teman-teman udah lebih sering melihat pertanyaan tertutup ini di beberapa kuesioner kayak sangat tidak setuju, setuju sampai sangat setuju, kayak gitu misalkan contohnya. Selanjutnya kita masuk ke media analisis konten. Pendekatan ini itu melibatkan analisis teks, gambar, atau materi media lainnya untuk mengidentifikasi pola, tren, atau pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, bentuk-bentuk yang bisa dijadikan kajian dalam media analisis konten ini itu ada cukup banyak ya, yaitu dari buku, majalah, halaman web, puisi, surat kabar, lagu, lukisan, pidato, surat, pesan email, postingan di internet, undang-undang, dan konstitusi, serta segala komponen yang sejenisnya gitu. Selanjutnya kita masuk ke media meta-analisis. Meta-analisis merupakan salah satu metode statistika yang menggabungkan hasil dari beberapa penelitian serupa untuk menghasilkan panduan data secara kuantitatif, atau bisa dibilang meta-analisis adalah analisis yang dilakukan pada berbagai analisis sebelumnya. Nah, pendekatan analis meta ini sangat berguna adalah mengumpulkan bukti ilmiah yang lebih kuat tentang suatu topik, terutama ketika ada banyak studi yang telah dilakukan sebelumnya tentang topik yang sedang peneliti teliti saat ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas atau memaparkan satu contoh kasus yang kami pilih sebagai bahan penelitian ilmu komunikasi kuantitatif, yaitu berita yang kami ambil dari media Kompas dengan judul Waspadai Tantangan Ekstrim di Medsos, peringatan serius dari Massachusetts. Di Massachusetts itu lagi gempar tentang tren makan keripik pedas. Seorang remaja itu meninggal di Amerika Serikat, di Massachusetts, itu karena menerima tantangan ini, makan keripik pedas ini, dan mengunggahnya di media sosial yang lagi tren-trennya tuh. Nah, jadi ketika mereka melihat adanya konten seperti ini, mereka yang ingin mendapatkan validasi, mendapatkan perhatian, merasa tertantang, kemudian melakukan tren ini, seperti yang dilakukan sama seorang remaja di Amerika Serikat ini. Nah, kenapa sih mereka melakukan tren ini? Tidak lain tidak bukan karena ketika mereka mengunggahnya di media sosial, kemudian views-nya banyak, likes-nya banyak, itu yang hari-hari ini disebut sebagai pencapaian bagi sebagian orang. Karena remaja-remaja ini hidup dengan media sosial, sehingga pikirannya tuh udah tereksploitasi dengan media sosial. Tantangan di media sosial itu bahaya banget ternyata. Apalagi tantangan yang
mematikan seperti ini, membahayakan nyawa seseorang seperti ini. Karena kita nggak bisa mengontrol tayangan itu akan dilihat oleh siapa. Mungkin orang dewasa yang sudah bisa mengambil sikap yang baik, tapi ada juga remaja yang belum bisa berpikir jernih, nggak tahu tuh efek jangka panjang dari melakukan tantangan ini itu apa. Ada satu kutipan dari berita ini di akhirnya yang disampaikan oleh dosen kedokteran anak pada University of Vermont, yaitu Jeremiah Dickerson, yang menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mencegah atau meminimalisir hal ini kecuali komunikasi antara remaja dan orang dewasa. Nah, dari kutipan ini, kami setuju untuk mengambil berita ini sebagai bahan penelitian ilmu komunikasi kuantitatif. Nah, kenapa sih tayangan tadi atau berita tadi itu bisa dijadikan sebagai suatu masalah penelitian ilmu komunikasi? Karena kami meng-highlight dua hal di sini. Yang pertama itu melibatkan tayangan media, dan dalam hal ini itu media sosial. Yang kedua melibatkan komunikasi interpersonal, yang dalam hal ini itu remaja dengan orang dewasa. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Ya karena dipicu oleh kebebasan yang diberikan orang dewasa pada remaja yang belum matang pemikirannya untuk mengakses media sosial. Dan ini juga bisa disebabkan karena kurangnya komunikasi yang intens, dan dalam hal ini komunikasi interpersonal antara remaja dan orang dewasa. Sehingga terjadilah pengaruh negatif yang membahayakan para remaja yang sedang haus validasi. Dan yang kedua, kita bicara tentang tinjauan mengenai pendekatan penelitian ilmu komunikasi yang akan kita lakukan dari masalah ini. Penelitian ini itu dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan eksplanasi survei, yaitu salah satunya adalah untuk mengukur pengaruh. Misalnya, pengaruh tayangan media terhadap perilaku penyimpang remaja seperti berita yang kami pilih sebagai masalah tadi. Nah, ini yang bisa di-highlight. Dan yang terakhir, media apa sih yang bisa dilakukan eh, dari penelitian ini? Jadi media yang bisa digunakan itu adalah survei itu sendiri, baik itu secara online maupun offline. Nah, jadi survei ini itu berisikan pernyataan-pernyataan terkait pengaruh tayangan media terhadap sikap remaja dalam menanggapi tayangan yang ditontonnya itu. Oke, baik. Terima kasih Dianita Indah atas pemaparan studi kasus atau data masalah serta kaitan dan analisisnya dengan materi ini. Teman-teman, kita sudah berada di tahap closing atau penutupan. Saya akan memberikan conclusion atau kesimpulan dari materi yang telah kami sajikan. Jadi, dalam konteks penelitian komunikasi, pendekatan penelitian adalah strategi yang penting dalam memahami fenomena komunikasi dalam ilmu sosial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat pendekatan utama, yaitu ada 3, kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Yang mana pendekatan kuantitatif yang kita fokuskan itu berfokus pada pengumpulan data berbentuk angka dengan menggunakan instrumen tertentu untuk dianalisis dengan asumsi pengujian teori secara deduktif, pengendalian terhadap bias, dan kemampuan untuk melakukan generalisasi dan replikasi temuan. Nah, pendekatan kuantitatif menggunakan strategi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu eksperimen, survei, analisis konten, dan analisis meta atau meta-analisis. Eksperimen melibatkan manipulasi variabel untuk mengevaluasi dampaknya. Survei yang memberikan deskripsi kuantitatif tentang tren dan opini populasi. Dan kalau analisis konten itu memeriksa rekaman komunikasi manusia melalui berbagai media. Dan analisis meta atau meta-analisis yang menggabungkan hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada suggestion atau saran dari kami, yaitu penting bagi peneliti komunikasi untuk memilih pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik masing-masing pendekatan dan bagaimana dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, peneliti juga harus mempertimbangkan media apa yang akan digunakan dalam penelitian, karena media ini akan sangat mempengaruhi kualitas dan hasil dari penelitian kamu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat, semoga bisa membantu kamu dalam memulai penelitian kuantitatif. Kami dari kelompok 4 kelas B pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.